Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita, biar kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam edisi 2 Maret. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru bagi kami. Kami percaya bersama firman-Mu kami boleh berkemenangan. Bersama firman-Mu kami berada dalam tuntunan yang lurus. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah Engkau lewat firman-Mu, lewat renungan kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, tema kita hari ini, doa bukanlah mantra. Doa bukanlah mantra. Saya akan bacakan dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-18, ayat 28 dan juga ayat 29. Saya baca ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Puji Tuhan. Doa bukanlah mantra. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya punya paman pernah bercerita kepada saya tentang mantra. Ya, tentang mantra. Kebetulan paman saya ini guru silat. Ya, saya pernah belajar sedikit sudah ya. Ya, kebetulan dia guru silat. Katanya kalau musuh kita banyak, jadi kalau musuh kita banyak harus dilumpuhkan satu-satu. Jadi kita nggak bisa sekali langsung lawan, harus dilumpuhkan satu-satu. Ada mantranya katanya. Mantranya apa itu? Tapi mantranya itu dicatat di sebuah kertas. Ya, mantra itu harus dibaca dengan benar. Lafalnya itu harus benar katanya saudara. Jadi tidak boleh salah. Jadi salah saya itu susah ya saudara ya. Saya nggak bisa salah-salah terus gitu. Ya. Selama mantra itu dipakai, tidak boleh lewat dari bawah jemuran katanya saudara. Jadi nggak boleh lewat dari bawah jemuran. Saya tanya, kalau dari kawat yang listrik boleh nggak? Nggak boleh katanya. Wah, kalau gitu saya lewat dari mana saudara? Mantra itu berlaku kalau kita menghindari larangannya saudara. Jadi kalau kita melanggar larangannya, ya nggak bisa. Saya bilang, berarti saya harus tinggal di hutan dong gitu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini ada seorang orang tua saudara ya. Dia membawa anaknya yang kerasukan roh, dikatakan ya, roh yang membisukan anak itu. Dia bawa kepada murid-murid Yesus. Tetapi saudara, murid-murid tidak dapat mengusir roh itu. Sehingga terjadi perdebatan antara ahli-ahli Taurat dan juga orang banyak mengurumuni mereka. Mungkin orang Taurat, ahli-ahli Taurat ini pun mungkin kan benar kan, mungkin mereka juga protes ya saudara, atau mereka komplain kan, kamu itu gak benar kan, berarti kamu pengikut Yesus itu gak benar ya, tak tahu lah ya saudara ya. Tapi di sana tidak dijelaskan, tapi mereka terjadi perdebatan, akhirnya mengundang kerumunan gitu saudara. Ya. Tapi pada saat itu Yesus tidak ada dalam kerumunan itu. Nah, dikatakan dalam bacaan kita hari ini saudara, ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya, mereka tercengang dan kaget begitu saudara ya. Ayat 25 dikatakan di sini, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak. Saudaraku, ketika kerumunan itu sudah menjadi sepi dan Yesus hanya ada bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Nah, ini pertanyaan murid-murid saudara. Di ayat sebelumnya itu, sebelum
Markus ini, saudaraku, dikatakan di pasal yang ke-6 bahwa murid-murid ini sudah punya pengalaman sebetulnya, saudara ya. Mereka punya pengalaman mengusir setan. Mereka punya pengalaman menyembuhkan orang-orang sakit. Sehingga lewat pengalaman ini mereka menjadi, kenapa nggak bisa begitu, saudara ya? Kenapa kali ini kami tidak bisa? Bukankah kemarin kami melayani, kami mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit? Kenapa kali ini kami tidak bisa? Saudaraku, Yesus menjawab, katanya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudaraku, tema kita hari ini, berdoa bukanlah mantra. Artinya apa, saudara? Yang pertama, saudara, doa adalah ekspresi kita, atau doa adalah ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Saudaraku, nampaknya di sini murid-murid mereka percaya diri, saudaraku ya. Mereka percaya diri mengusir setan karena mereka punya pengalaman. Oh, kita kan sudah punya pengalaman. Kita berdoa sudah tahu caranya bagaimana mengusir setan. Tapi saudaraku, pada kali ini saudara, ternyata pengalaman yang mereka bawa itu tidak melakukan, tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Tidak menyembuhkan orang sakit. Bahkan menjadi perdebatan di antara orang-orang dan juga dengan ahli-ahli Taurat, saudaraku. Dan Yesus mengatakan, saudara, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoa itu, saudara, ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Jadi kita harus tergantung. Dari bacaan kita ini, saudara, kita diajarkan kita harus tergantung. Doa itu adalah ekspresi ketergantungan kita dengan Allah. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, doa adalah disiplin rohani yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Saudara, kita harus memiliki disiplin rohani. Kita harus disiplin, saudaraku. Kata murid di dalam Alkitab kita ini, saudaraku, diterjemahkan dengan disciples, saudara ya kan? Bukan student gitu, saudara ya. Artinya apa, saudara? Lebih dekat dengan kata disiplin. Jadi murid-murid Tuhan itu harus disiplin. Kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya juga harus disiplin. Dan doa ini adalah disiplin rohani yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita menjadi Kristen tomat. Apa itu Kristen tomat? Tomat gitu, saudaraku ya. Iya. Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Oh, jangan begitu, saudara. Tapi kita harus punya disiplin rohani. Kita harus terus disiplin, saudara. Kita harus belajar disiplin di dalam rohani kita. Inilah doa kita, saudara. Jangan kita bawa pengalaman yang dulu, saudara. Dulu kita begini. Bukan itu, saudara. Tapi memang kita perlu pengalaman itu. Tapi kita harus terus disiplin di dalam pengalaman kita itu. Amin. Inilah doa yang benar. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, doa itu adalah nafas orang beriman. Ya. Jadi dengan doa ini sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Bahkan ada pujian mengatakan doa hanya sejauh Tuhan itu tidak jauh, kan? Hanya sejauh doa. Jadi saudaraku, mari kita jadikan doa bukan sebagai mantra, tapi mari saudaraku, doa ini kita jadikan menjadi nafas hidup kita. Nafas hidup orang beriman. Mari kita jadikan doa ini menjadi satu disiplin rohani. Ya, disiplin rohani yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Mari kita jadikan doa ini sebagai ekspresi ketergantungan kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih buat renungan hari ini. Tuhan memberkati. Biar renungan ini membawa kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.